Baru saja akan mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu menggeliat. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Rumah Nenek. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pagi itu, kulihat Mama begitu semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi. Mau kemana, Mah? Pagi-pagi udah seger banget. Tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan membelai rambutku. Nenek minta diantarin lihat rumah. Kata nenek tinggal di kota Sumpak. Pengen tinggal di daerah pelosok aja. Bertani sampai pelihara ayam. Jawab Mama lembut. Alisku terpaut. Nenek mau pindah rumah? Rumah segede itu mau dikemanain? Dijual? Kan sayang. Sayang dong, Ma. Rumah nenek itu termasuk elit loh. Kok malah mau pindah? Protesku. Mama menatapku dalam. Tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta tak menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku menatap Mama heran. Cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah enak tinggal di rumah yang lumayan mewah, di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Kok malah mau pindah ke pelosok? Gas, Mama titip adikmu Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin Bik Jumi. Kak Ajeng pulang malam katanya, lembur. Cerocos Mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucap salam. Aku menjawab dengan pelan dan mendoakan Mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali meraih gadget dan memainkan game yang kusuka. Ya, aku Bagas, umurku 15 tahun, kelas 9 di SMP swasta di kotaku, Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi, umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku, Ajeng, bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai manajer. Lumayan untuk seorang cewek. Dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa, yang sekarang entah berada di mana. Profesi Mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kota di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan Bu Lek Desi, anak bungsunya.
Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit karena nenek kaya. Mobil pun ada 2. Nenek punya 5 anak. Mamaku anak keempat di atas bungsu dan paling dekat dengan nenek karena ya rumah kami memang paling dekat. Bude-bude yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tak bisa diam. Kata orang nenek awet muda dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Bu Lek Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bu Lek Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini ku dengar nenek mau menjualnya. Mungkin hanya Bu Lek Desi yang jadi alasan utama. Menurutku sih, memang bukan urusanku. Tapi entah kenapa rasanya sayang. Rumah bagus, besar, dan mewah itu harus dijual. Apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang mencari rumah di pelosok, mendengarnya saja aku enggan. Apalagi untuk tinggal di sana, ogah. Hari ini aku memang tak sekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi, sekolah daring, tapi tidak dengan sekolah Gandhi. Ia tetap bersekolah meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari, Gandhi pulang sekolah dan langsung menanyai soal mama. Mama belum pulang. Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel. Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah. Jawabku sekenanya. Oh, pesan mama, kalau mau makan minta sama Bik Jumi. Tidur siang dan jangan lupa ngaji. Ucapku menirukan gaya mama. Gaya banget sih mas, dianya sendiri gak ngaji. Cibir Gandhi. Lidahnya terjulur padaku dan terkekeh mengejek. Bocah, enak aja. Mas gini-gini juga ngaji tahu. Sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringis sembari tersungut-sungut menuju ke kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya, Mas Sadawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal, di mana tepat saat menuju ruang tengah, kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Menjijikkan. Dengan wajah dingin aku menatapnya, meski Mas Sadawira tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku. Aku tak membalasnya. Hingga ia hilang dari pandangan, aku tetap berwajah masam. Kamu kenapa dek? Disapa Mas Sada kok diem aja? Protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim. Kata Pak Ustadz, cewek sama cowok yang belum menikah dilarang bersentuhan, bukan muhrim. Apalagi ciuman, itu dosa. Omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu. Bukan ngintip kak, cuma gak sengaja lihat. Kak Ajeng berkaca pinggang dan menatapku garang. Ini urusan orang dewasa. Kamu masih bocil, jangan banyak tanya, ngerti? Aku hanya mengangguk. Takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak. Seram. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil mama terdengar di luar. Derap langkah kaki mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. Apaan tuh mah? Tanyaku girang. Nih, pizza sama martabak. Juga ada sate untuk kita makan malam. Wah, makan enak. Seru Gandhi yang tiba-tiba datang entah dari mana. Kok tumben mah? Tanyaku. Nanti mama ceritain, sekarang kita makan dulu. Janjinya.
Kami akhirnya menuju meja makan. Tak lama kakak keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguat dari tubuhnya. "Wah, makan enak nih mah," serunya. Ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya, memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. "Mau kemana, Gas? Ayo makan sama-sama," ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng, sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis padaku. Saat makan, ku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan Gandhi. "Jadi mah, kita ikut nenek, terus rumah kita gimana?" Kak Ajeng terdengar gusar. "Ma, jangan pindah dong," selaku. "Gak bisa, kasihan nenek. Soalnya Bu Lek Desi kalau sudah nikah mau ikut suaminya ke Manado, tugas," terang mama. "Lagian gak gitu jauh kok, cuma agak masuk kampung aja gitu. Rumah ini rencana mau mama sewain, jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak." "Mama," seperti mau mama. Hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menelusup di dalam hati. Pindah ke daerah perkampungan tak pernah terlintas di pikiranku barang sedetik saja. Sungguh, membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan pocong yang bertengger di pepohonan? Menyeramkan kan? Ih, Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diem aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng, nikmati banget suasana perjalanan. Suara lengkingan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas tuh kan gak mau pindah, Ma. Padahal cuma melipir sedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah seneng aja, mah. Di sini lebih banyak pohonnya, timpal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka, mah. Enak kayaknya main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seloroh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal. Apa-apaan mereka ini? Kenapa sepertinya kompak untuk membuatku kesal? Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang dekat, tapi kok perasaan gak sampai-sampai. Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba berbelok ke kiri, masuk lorong yang lumayan lebar. Tak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentram. Mataku memicing melihat suasana kampung yang not bad lah, rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan. Empang dan juga sawah terbentang luas, hijau. Wah mama, ini mah namanya back to nature. Pemandangannya keren. Kak Ajeng nampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya emang adem memanjakan mata. Kulihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum seolah menghormati kedatangan kami. Entah kenapa, hati ini terasa adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota, yang notabene, elu ya elu, gua ya gua. Seketika hatiku terasa adem, dan senyum tiba-tiba tersungging tanpa kusadari. Namun, itu tak berlangsung lama. Saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit, suasana terasa berbeda. Dadaku serseran melihat pohon rindang yang berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi, tapi tak nampak penghuni. Ih, horor banget, liriku.
Alah, dasar penakut. Namanya aja kampung. Ya wajar banyak rumah kosong dan pohon gede-gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus kita yang dari kota pindah ke kampung? Cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, entar mama tinggal di sini. Suara mama tiba-tiba membahana, membuat nyaliku ciut. Aku memilih diam dan tak menyahut. Daripada mama murka terus aku ditinggal di tempat serem seperti ini. Ih, mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno, seperti rumah peninggalan Belanda. Udah, ayo turun. Nenek sama Bik Jumi sudah nunggu di dalam. Ajak mama. Kak Ajeng dan Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tak enak. Bulu kudukku seketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku sinis. Ya. Sembari menghentak kaki, aku akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan singup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku. Tengkukku terasa berat dan meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman. Begitu juga Gandhi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelpon sedari masuk ke dalam rumah. Bu, Ibu, Bik Jumi, kalian di mana? Mama terlihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan sepi. Kak, kita bantu cari nenek yuk. Kok nenek nggak jambut kedatangan kita? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gandhi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Srek, kerak. Terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Ya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering, seperti tak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayak ada suara orang yang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik, tiba-tiba puk, seseorang seperti menempuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang ransel dan tangan kiri mencengkram lengan kananku. Terus tangan siapa barusan? Setengah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras, aku memutar tubuh dan Bagas, kenapa main di sini? Nanti hilang. Suara serak dan parau keluar dari bibir pucat Bik Jumi. Aku tertegun. Wajah Bik Jumi tampak sangat berbeda. Matanya kosong dan lurus, seolah tak melihat ke arahku ataupun Gandhi. Belum sempat aku menjawab, Bik Jumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bik Jumi memutar tubuhnya dan berjalan. Langkahnya terasa cepat, yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepet banget jalannya Bibi. Keluh Gandhi yang nampak kesusahan mengikuti Bik Jumi. Bik Jumi kok aneh ya kak? Bisiknya. Hush, sudah jangan banyak protes. Kita main terlalu jauh, mungkin Bik Jumi marah. Jawabku acuh. Benar saja. Tiba di rumah, semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah susah payah. Takut. Dari mana saja kalian? Baru datang sudah buat riwah. Omel mama saat kami duduk di meja makan. Kami nyari nenek, Ma. Lirih Gandhi. Nenek ada kok tadi di kamar, sahut mama. Sudah, nikmati makan siang kalian. Jangan berlaku aneh-aneh jika tak ingin ada hal buruk menimpa kalian. Suara nenek menggema, terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makannya tanpa banyak bicara.
Sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa. Sama seperti Bik Jumi yang juga aneh. Tak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bik Jumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempati. Aku dan Gandhi mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyergap. Aroma yang sulit diartikan, terasa pengap dan menyesakkan dada. Beruntung, toilet di dalam kamar. Kulihat Gandhi yang kelelahan langsung berbaring. Sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang sedari tadi kegerahan, memilih mandi. Sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumut. Baru saja akan mengguyurkan air, sesuatu seperti jatuh di atas punggung. Dan benda itu menggeliat. Saat aku meraihnya, ternyata... Halo para pendengar, nantikan part selanjutnya dari Rumah Nenek ya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.